Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita diberi kenikmatan baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satu pun untuk hadir di acara yang insyaallah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Ikhlas merupakan salah satu sunnahnya. Oleh sebab itu kita diharuskan untuk senantiasa mengikuti. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah nasihat yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk saya pribadi. Insya Allah di kesempatan yang sebentar ini kami akan menyampaikan tentang tema makna ikhlas. Rasulullah SAW berpesan pada umatnya, sungguh sahnya amal itu tergantung niat. Bagian setiap orang dari amalnya adalah niatnya. Barang siapa hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah Subhanahu dan Rasulnya diterima dan dapat pahala. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang dicapai atau perempuan yang dinikahi, maka hijrahnya karena tujuan tersebut tercela tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat pahala. Begitu luas makna dari hadis di atas. Bahkan dikatakan hadis tersebut merupakan separuh ilmu. Bagaimana tidak, amal yang dikerjakan oleh setiap orang muslim sangat-sangat bergantung padanya. Bahkan tidak berlebihan kiranya jika dikatakan niat lebih utama daripada amal. Sebab balasan dari amal seorang muslim bergantung oleh niatnya. Az-Zabuti dalam Ta'lim al-Mu'alim menjelaskan, banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Dan banyak pula amal yang berbentuk amal akhirat kemudian menjadi amal dunia karena buruknya niat. Andai kita mau berangan-angan, sekilas orang yang tidak makan sejak fajar sampai ke tengah matahari dengan niat puasa, itu sama saja dengan orang yang tidak makan tanpa niat puasa. Mereka berdua sama-sama kehausan, sama-sama kelaparan, lemas dan kurang tenaganya karena tidak makan dan minum. Akan tetapi orang yang pertama mendapat pahala ibadah puasa karena telah niat puasa, sementara orang yang kedua tidak mendapat apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Karena apa? Tentu jawabannya karena tidak terbesit dalam hatinya untuk niat puasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu sangat penting kiranya kita memikirkan setiap aktivitas yang kita jalankan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjelaskan, ikhlas adalah sebagaimana sabda Rasulullah ketika ditanya tentang ikhlas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menjelaskan, penjelasan yang tuntas terkait ikhlas adalah penjelasan pemimpin setiap makhluk yakni Nabi saat ditanya perihal ikhlas. Rasulullah SAW menjelaskan, ikhlas adalah kamu berkata, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku. Lantas kalau konsisten sebagaimana kamu diperintah, artinya jangan kamu sembah hawa nafsu kamu, jangan kamu sembah selain Tuhan kamu, dan kamu konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan demikian memberi isyarat untuk menghilangkan selain Allah dalam pandangan, dan inilah hakikatnya ikhlas. Sederhananya, yang dapat mengukur taraf keikhlasan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengarahkan hati dan pikiran supaya beramal murni untuk Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan tujuan-tujuan lain yang dapat merusak amal sehingga apa yang kita lakukan tidak ada artinya. Ikhlas sebagai syarat diterimanya amal. Kaum muslimin dirahmati Allah, sesungguhnya tujuan utama agama Islam adalah agar manusia beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Nabi-Nya, lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Lalu apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Ikhlas secara bahasa artinya memurnikan sesuatu dan membersihkannya dari campuran. Secara istilah ada beberapa arti, diantaranya adalah ikhlas adalah penyucian niat dari seluruh noda dan dalam mendekatkan
diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di sini misalnya mencari perhatian makhluk pujian mereka. Ikhlas adalah penegasan Allah dalam niat dan ketaatan. Ikhlas adalah melupakan perhatian makhluk dan selalu mencari Allah Taala. Ikhlas adalah seorang berniat mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadahnya. Yang terakhir, ikhlas adalah samanya perbuatan seorang hamba antara yang nampak dan yang bersembunyi. Singkatnya, ikhlas adalah seseorang beribadah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahalanya, takut terhadap sisanya, dan ingin mencari ridhonya. Ibnu Al-Yusri rahimahullah berkata, 3 tanda keikhlasan adalah: 1. Seimbangnya pujian dan celaan orang-orang terhadapnya. 2. Lupa melihat amal dalam beramal. Dan 3. Mengharapkan pahala amalnya di akhirat. Ikhlas adalah asas keberhasilan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Ikhlas sebagai amal ibarat fondasi bagai sebuah bangunan dan ibarat ruh bagi sebuah desa, di mana sebuah bangunan tidak akan dapat berdiri kokoh tanpa fondasi. Demikian juga desa tidak akan dapat hidup tanpa ruh. Oleh karena itu, amal soleh yang kosong dari keikhlasan akan menjadikannya mati, tidak bernilai serta tidak membuahkan apa-apa. Atau dengan kata lain, wujuduha keadaannya, keberadaannya sama seperti ketidakadaannya. Ikhlas juga merupakan syarat diterimanya amal di samping sesuai dengan sunnah. Dalam hadis qudsi dikatakan, aku sangat tidak butuh sekutu siapa saja yang beramal menyekutukan sesuatu denganku, maka aku akan meninggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Buah yang dihasilkan dari keikhlasan sungguh banyak. Seorang yang dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Seorang yang mengikuti ucapan mu'adzin dengan ikhlas, maka Allah akan masukkannya ke surga. Seorang yang menuntut ilmu agama dengan ikhlas, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Seorang yang ikhlas menjalankan puasa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan perbuatan mubah akan menjadi berpahala dengan keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda, menafkahkan satu nafkah pun karena mengharapkan kepada Allah, kecuali kamu akan diberikan pahala terhadapnya sampai suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah kisah 3 orang yang baru mengalam di sebuah gua, lalu jatuh sebuah batu besar menutupi gua tersebut, sehingga mereka tidak bisa keluar. Masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang mereka kerjakan dengan ikhlas. Akhirnya Allah menghentikan batu tersebut dari gua hingga mereka semua bisa keluar. Ini sebuah contoh buah dari keikhlasan. Itulah mengapa kita harus beramal dengan ikhlas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.